Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Celaras Cerita Lewat Rasa episode pertama. Sebagai pembuka di episode pertama, Cerita Lewat Rasa akan bercerita mengenai Tadabbur Pemuda Lintas Peradaban. Apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kita mengenai pemuda? Pemuda itu identik dengan masa kuat, kemudian masa muda, bersemangat, energi yang besar. Ya, itu semua betul ya. Ya, bisa diartikan juga pemuda itu adalah seseorang dengan masa muda yang berapi-api, berusaha untuk mencari hakikat hidup, lalu terjun ke dalam ranah pengetahuan yang semakin dalam. Kemudian berbekal keduanya, ia punya idealisme untuk membentangkan perubahan, tentu dengan aksi yang berdasar dengan keyakinan. Ya, sekiranya seperti itulah pengertian pemuda. Ya, jadi Masya Allah ya, ini berkaitan dengan masa muda gitu. Nah, masa muda ini adalah masa terkuat di antara dua masa terlemah, yaitu masa kanak-kanak dan masa tua. Salah satu bentuk kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah selama 23 tahun adalah keberhasilannya dalam bidang kaderisasi pemuda. Usia yang sangat potensial ini tidak dibiarkan berlalu tanpa arti. Generasi muda pada saat itu dididik dan dikembangkan dengan sebaik-baik pengajaran oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik murabi. Nah, para sahabat Rasulullah SAW banyak diisi oleh barisan pemuda. Pemuda ini merupakan sosok terdepan dalam kancah perjuangan kaum muslimin. Ya, karena sejak muda mereka membersamai dakwah dan perjuangan Nabi. Mengapa sih harus pemuda? Ya, karena tadi gitu, pemuda itu sangat mudah gitu menerima perubahan. Coba ya, mari sejenak kita mentadaburi gitu generasi muda Islam dalam lintas peradaban. Nah, Rasulullah SAW dikelilingi oleh banyak anak muda. Karena tadi anak muda pandai menerima perubahan. Ya, contoh yang paling sederhana lah ketika generasi muda masa kini gitu menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju dengan smartphone yang semakin canggih gitu. Kita menerima perubahan itu ya dengan tangan terbuka. Kita mencoba mengeksplor fitur-fitur terbaru dan lain sebagainya. Sedangkan generasi orang tua saya mungkin yang sudah berusia 60 tahun itu agak sulit gitu menerima perubahan. Ya, karena tadi ya anak muda ini pandai menerima perubahan, maka ketika Nabi Muhammad ini diutus menjadi Rasul, banyak pemuda yang menerima Islam. Nah, salah satunya ini ada Utsman yang masuk Islam di usia 34 tahun, Thalha di usia 15 tahun, Zubair bin Awam di usia 15 tahun, Mus'ab bin Umair di usia 29 tahun. Nah, mungkin kita mengenalnya gitu ya, sering mendengar sekali ceritanya bahwa Mus'ab ini adalah duta pertama dalam Islam yang meninggalkan seluruh kekayaan dan kenyamanan yang dimilikinya, bahkan sampai diusir dari rumah. Nah, pemuda tampan ini diutus ke Yasrib yang sekarang Madinah untuk berdakwah kepada penduduknya. Nah, Mus'ab ini adalah pemuda yang mampu mengajak hampir seluruh penduduk Yasrib untuk masuk Islam dengan bahasa diplomasi yang halus dan lembut, yang mampu mengubah sudut pandang dan menegakkan pendirian tokoh masyarakat. Nih, tak kalah hebat lagi, ada Arqam bin Abil Arqam yang menjadikan rumahnya ini sebagai tempat berkumpul Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, umurnya masih 18 tahun. Nah, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam ini yang berada di dekat Ka'bah, itu Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, dan para sahabat lainnya belajar bersama melingkar dengan Rasulullah SAW. Ya, tadi ya, pemuda itu sebagai benih peradaban besar gitu dalam Islam. Itulah gitu hikmah anak muda, mengapa banyak golongan muda yang ikut dakwah Nabi, sementara yang senior banyak melawan dakwah Nabi. Ya, karena tadi gitu mereka cenderung berada pada zona nyaman. Maka di zaman Nabi kita bisa menyaksikan banyak golongan kecil mengalahkan golongan besar. Nah, di sana ada anak muda yang punya andil besar dan perubahan. Maka gelar Agent of Change itu memang pantas disematkan untuk pemuda. Mungkin ada yang ingat ketika para sahabat Nabi ingin mencegat kafilah Abu Sufyan, tapi malah berakhir dengan perang. Ya, perang Badar gitu. Perang ini dimenangkan oleh golongan kecil, dan itu tuh bukti kuasa Allah. Nah, saat sebelum perang Badar terjadi, ada seseorang yang berinisiatif membuat tenda. Itu adalah seorang pemuda bernama Sa'ad bin Mu'az. Kemudian ada yang memutuskan memilih tempat. Itu ada seorang pemuda juga bernama Hubab bin Munzir, usianya 25 tahun. Itu memindahkannya ke dekat sumur agar mudah gitu dalam mencari air ketika haus. Ya, begitu ya, anak muda mampu bekerja dengan baik karena memang pemuda itu sangat mudah gitu dalam mobilitas. Nah, kisah masyhur lainnya gitu mengenai pemuda ini ada Muhammad Al-Fatih berusia 21 tahun telah memimpin pembebasan Konstantinopel. Ya, tapi sebelum membuka Konstantinopel, Al-Fatih ini telah membebaskan 200 kota, menyatukan 2 imperium, menyatukan 7 kerajaan, dan wafat ketika membebaskan Roma gitu. Masya Allah gitu ya, sampai sekarang Roma belum dibebaskan. Ya, barangkali Roma adalah jatah kita untuk membebaskannya, wallahu a'lam. Ya, tapi 21 tahun itu bukanlah umur yang termuda gitu ya. Di zaman Rasulullah itu ada yang lebih muda, yaitu
yang memimpin pasukan yang berangkat setelah Rasulullah wafat. Nah, ini merupakan salah satu wasiat terakhir Rasul juga gitu, yaitu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Ya, usianya 17 tahun gitu. Nah, pasukannya ini dikirim menuju Romawi di bawah pimpinan pemuda yang berbadan kekar, berpikiran cerdas, sangat ditakuti oleh musuh, disegani oleh kawan, bahkan memimpin senior seperti Umar. Nah, maka di bawah kekhalifahan Abu Bakar yang pertama dilakukan adalah memberangkatkan pasukan Usama. Sekarang mari kita mentadaburi jumlah umat muslim saat ini. Ya, banyak sekali gitu ya, tersebar di berbagai negara-negara di belahan dunia. Nah, ini bisa dibuktikan gitu ketika kita sedang pergi mengunjungi Mekah gitu, sedang melakukan ibadah haji gitu, kemudian menemukan banyak muslim yang berasal dari India, Pakistan, dan Bangladesh gitu. Ya, Masya Allah gitu, banyak sekali, apalagi terutama yang di Pakistan. Nah, hebat sekali gitu pembawa dakwah yang membebaskan tanah Pakistan dan mentadaburinya dengan Islam. Nah, maka tidaklah seorang Pakistan sholat kecuali pahalanya sampai ke pembawa dakwah, tidaklah wanita Pakistan memakai jilbab kecuali pahalanya sampai kepada orang yang membuka gerbangnya pertama kali. Nah, ternyata panglima muslim yang membuka Pakistan ini seorang anak muda loh, usianya 16 tahun, bernama Muhammad bin Qasim As-Saqafi, yang pertama kali membuka gerbang Sind yang sekarang tuh daerah Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Nah, ia berasal dari kabilah Saqif. Nah, mungkin ada yang ingat gitu ketika Rasulullah dan Zaid bin Sabit pergi ke kota Taif. Nah, di sana tuh ada kabilah Saqif yang menghina dan mengusir Rasulullah. Nah, bahkan ketika malaikat gunung berniat menimpakan dua gunung terbesar kepada penduduk Taif, apa yang Rasulullah katakan? Jangan, semoga dari sana lahir orang yang menyembah Allah dan menaati Rasulnya. Masya Allah gitu. Jadi memang harta kekayaan terakhir anak muda itu prinsipnya, jika prinsipnya telah jual ya bukanlah anak muda gitu. Nah, sebagaimana kisah sahabat Nabi gitu yang tertangkap orang Quraisy yang bernama Hubab bin Adi yang disalib oleh Abu Sufyan, ketika ditanya, "Hubab, apakah engkau rela kau dibunuh dengan salib dan Rasulullah tetap aman di Madinah?" Hubab menjawab, "Aku tidak rela meskipun ketika duri terkena kaki Rasulullah sementara aku tenang kepada keluargaku dan rumah." Cukup sekian dari saya, kesalahan datangnya dari saya, kebenarannya milik Allah. Sampai jumpa di next episode Cerita Lewat Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.